lu mau nggak main sinetron katanya. Enggak gitu. Berarti kan ini orang kan bercanda kan gitu. Iya. Pada saat itu lu pikir bercanda? Iya. Oh, bukan jual mahal. Enggak, memang nggak kepikiran lo mau menjadi aktor ya kan. Nggak bisa gue bilang. Enggak, coba nggak bisa gue bilang kayak gitu. Laki kalau langsung ya. Iya, Lepas langsung ya. Nah, akhirnya tuh udah pergi yang tuh bapak ya kan. Iya. Nah, sebenarnya ini cerita belum disuruh kan, tapi nggak apa gue ceritain terus Cerita. karena cerita sama kepala botak gue ini. Abang kan udah tua nih. Jadi waktunya nggak banyak. Ceritanya bang. Ini karirku, mana karirmu? Redup. Kembali lagi bersama saya, Coki Pardede, dan juga McDani di MLI Podcast. Di mana tentunya saya akan mengundang para bintang tamu yang redup. MLI Podcast, ini karirku, mana karirmu? Redup. Pengen syuting. Kok kamu ada tambahan? Biar ada tambahan dikit. Oh iya. Dan sekarang kita kedatangan the one and only, seorang legend, Ozzy Saputra. Kita kasih tepuk tangan dulu. Halo Bang. Halo juga. Aku ada pertanyaan yang pengen gue tanyain dari dulu Bang. Iya. Itu botaknya asli atau memang dicukur-cukurin Bang? Ya asli lah. Emang dari dulu? Tapi kan Iya. lo dari dulu Bang. Ini dari 92. Nah, foto ceritanya. Itu dia. Boleh. Itu dia. Iya. Jadi ceritanya gini, kan dulu kan aku penata rias, ya kan. Jadi terus aku gunting rambut di salon gitu ya kan. Terus tiba-tiba somplak-somplak, kesel kan. Ya udahlah, botakin aja sekalian gue bilang kayak gitu ya. Awalnya gitu. Jadi nggak sengaja gitu. Jadi botakin sekalian. Iya. Ya udah dong. Besokannya gue mesti ngerias Yuni Syara di Bali. Nah, kayak gitu. Nyanyi. Hah? Nyanyi Yuni Syara Saranya. syuting ya, syuting Yuni nyanyi. Saranya nyanyi, beliau Iya, ngerias. ngerias, Iya. iya. Ya kan? Gue masih sabar deh. Baru kenal jadi masih banyak sabar ya. Iya sabar. Dari tadi baca ayat kursi dari tadi saya. Ada hantu ini. Orang tua jadi mesti sabar-sabar. Iya, ya. sabar. Tadi Iya. tiba-tiba gue inget banget scene-nya dari Bang Ozzy itu yang ikonik adalah palanya copot. Kalau copot, Bisa nggak bang sekarang? Nggak bisa dong. Kok nggak bisa? dong. Itu kan CGI. Wah, pembohongan publik dong kalau gitu. Ya kan namanya juga film. Mohon maaf, silakan Bang. Cerita lagi. Iya. Bisa dilanjutin? Bisa bang. Nah, jadi Serem gue liatnya kenapa ya? lu kebawa masalah lu kali. Gak apa-apa udah jinak. Iya. Nah, jadi besok kan gue mesti ngeriasin Yuni Syara kan di Bali. Nah, udah dong, udah dan segala macem. Terus kucur tiba-tiba ada bapak lihat gitu. Oke. Dia liatin, orang botak tuh kan sensitif ya kan, pasti dia ketawain gue nih, gitu ya kan gitu. Oke. Gue liatin aja, kita tahu sendiri dong orang Medan ya kan, Iya. orang jadi orang kenapa lagi ya kan. Terus Pak dari tadi ngeliatin saya kenapa Pak? Gue pasang gitu dong, sok laki gitu ya. Terus Sok laki tapi dandan full. pakai kostum kabaret atau gimana Bang waktu itu? Pakai kostum kabaret atau Enggak lah. Enggak, tapi dandan maksudnya dandan. Iya. Terus Bang? Nah, dia bilang, enggak, lu mau nggak main sinetron katanya. Enggak gitu. Berarti kan ini orang kan bercanda kan gitu. Iya. Pada saat itu lo pikir bercanda? Iya. Oh, bukan jual mahal. Enggak, memang nggak kepikiran lo mau menjadi aktor ya kan. Nggak bisa gue bilang. Enggak, coba nggak bisa gue bilang kayak gitu. Laki kalau langsung ya. Iya, Lepas langsung ya. Nah, akhirnya tuh udah pergi yang tuh bapak ya kan. Iya. Nah, sebenarnya ini cerita belum disuruh kan, tapi nggak apa gue ceritain terus Cerita. karena cerita sama kepala botak gue ini. Abang kan udah tua nih. Jadi Waktunya nggak banyak. Ceritanya bang. Ada lo juga loh. Iya sama makanya. Ayo cerita bang. Waktu kita nggak banyak ini. udah tua nih suka lupa sampai mana tadi ya. Dia jadi sinetron. Jadi akhirnya udah nggak mau ya kan. Nah terus berapa lama kemudian gue dandan di TVRI waktu itu ngerias lagi nih Sundari Skoco. Kucuk ketemu tuh bapak lagi. Bapak yang Itu sama. lagi, iya. Oh ngikutin atau Nggak ngerti gue. Iya. Gimana mau nggak? Nggak bisa. Gue bilang nggak bisa. Gue gitu lagi. Makin Karena laki dia banget cengen- Dia cengeng gitu loh. Jadi kan gue tersinggung ya kan. Iya. Iya kan. Nggak bisa gue bilang. Udah akhirnya nggak ketemu lagi. Nggak udah.
lain harinya lagi. Iya. Gue lagi ngerias Mbak Emilia Contessa. Tahu Emilia Legend. Contessa? Tahu ini legend semua ini, Bang. Ibunya Denada ya Iya, kan. iya. Nah, itu artis papan atas banget zaman Betul. itu Emilia Contessa. Nah, Iya. lagi ngerias dia di puncak waktu itu. Nah, dia datang sama Frankie Rodipande, sutradara terkenal kan. Iya, iya. Wah, ini bener nih gitu. Oh. Nah, mulai gue pencitraan ya kan. Ditawar lagi kan. Gue mulai bebet lah. Emang bikin sinetron apa, Pak? Lakinya hilang. Presiden apa? yang laki di dua pertemuan agak memudar. Iya, udah mulai ada agak ini ya kan. Iya, udah mulai pencitraan. Iya, nggak baut dikendorin. Mulai ngeledor. Iya, Gimana, Pak? Enggak katanya, gue mau bikin sinetron horor. Hah, horor gue bilang. Nah, gue jadi apanya dong? Lu jadi setannya? Tersinggung lagi. Apa? Lagi-lagi, jadi lagi-lagi. Enggak bener katanya. Iya. Kalau lu nggak percaya katanya, nih kartu nama saya katanya. Kamu oke. besok datang gini ya udah. Rupanya tuh bapak tau nggak siapa? Siapa? Dia itu produsernya. Oh, alah. Si bapak yang dua kali datang. Iya. Wah. 3 kali datang. Enggak, kayaknya dia selama hidupnya baru pertama kali ditolak sama orang Iya, kali iya. ya. Makanya penasaran mungkin. Iya. Makanya beliau penasaran. Akhirnya gue datang ke kantornya ya kan. Mm-mm. Nah itulah asal muasal kenapa gue botak terus gitu ya kan. Oh, karena karakter. Jadi karakternya dari yang nggak sengaja jadi ya terusan jadi ya udah mesti continuity terus sampai hari ini. Kalau lu kan undang gue juga kan ke sini. Bener juga sih, Bang. Itu berkah dari tukang cukur yang bikin somplak ya. Namanya Gundul membawa nikmat. Tapi gue mau nanya deh, Bang. Iya. Dari cerita lo itu kan gue tangkap berarti sebenarnya sebelum masuk ke dunia entertainment pun lu tuh udah established sebenarnya sebagai seorang penata Penataris. rias. Iya. Maksud gue juga wow, itu list yang lo tata itu semuanya Itu artis papan atas antara semua. lain Ruth Sahanaya, Wow. Dorce, Wow. terus Rati Purwasi, Endang Estorina, Wow. pokoknya hampir seluruh artis gue make upin. Pada masanya Ada itu. pada masanya iya. Dulu. Iya. Pada masanya itu kan Iya. papan atas semua Iya, kan. benar. Maksud gua kan harusnya secara pendapatan kan lu juga ya tidak berkekurangan. Oh iya, lah. bener banget. Nah. Jadi gini, pertama kali gue syuting, Iya. honornya tau nggak berapa? Berapa? 750.000 3 episode. Waduh. Gue pikir gini, ini kapan kayanya gue ya? Ya kan? Iya. Iya kan? Akhirnya karena udah kadung ya kan? Iya. Nah, udah selesai gitu kan, begitu selesai syuting itu kan ada tawaran, oh nggak mau lagi gue kapok main sinetron. Karena bayangin gue sekali nyoret muka orang aja udah 500.000 Iya. pengantin waktu itu ya, Iya. 500.000 ya kan? Iya. Ini 750 kapan kayanya nggak mau lagi. Nah itu antara selesai syuting sama masa penayangan itu kan 7 bulan. Iya. Udah nggak Capek lagi, pokoknya effortnya juga gue gede udah nggak lagi ya. pikirin nggak mau, pokoknya udah trauma banget nggak mau syuting lagi ya kan, gitu. Begitu ditayangin meledak gitu, bombastik ya kan. Iya. Gue sendiri pun jadi yang kayak gimana sih ya, maksudnya kan Happy lah, ya. enggak, maksudnya gue kan suka yang ke Tanah Abang yang suka milih-milih bahan tuh dari ujung atas sampai ujung bawah gitu, tapi nggak beli gitu. tolong dong, tapi nggak ada yang gue beli gitu. Gue kan suka window shopping kan gitu. iya, Terus iya. kemana-mana naik bus, naik angkot, itu udah nggak bisa lagi. Kemana gue pergi tuh yang rame, jadi gue kayak agak-agak frustasi yang gimana, kok gini ya jadi artis ya gitu. Oh. Nah, gitu ya. Tapi akhirnya lu kenapa memutuskan untuk ke entertainment, Bang? Ngelanjutin Karena itu? sebelumnya tuh memang kan gue udah rekaman 2 kali. Mungkin karena udah masih gondrong kali, jadi nggak laku kali ya. 2 kali rekaman nggak laku. Oh, ini sebelum rias-rias makeup. Iya, gue nyanyi dulu. Oh, berarti awalnya nyanyi dulu, Bang? Startnya tuh kan pertama itu gue pernah bintang radio walaupun juara 2 gitu, juara 2 sama juara 3 itu Sumatera Utara, bintang radio Sumatera Utara. Gitu. Nyanyi lagu apa waktu itu, Bang? Yang juara 2 masih ingat? Itu ingat Simfoni yang Indah. Jadi mana tuh? Alun sebuah simfoni, kata hati disadari. Oh, nggak kenal saya. Coba lihat juga lo udah nyuruh dia nyanyi. Bukan. Lo udah nyuruh dia Jangan, nyanyi. saya dong. cuman main, siapa tahu Bukan, salah. gampang. Coba KTP dulu sini. Kenapa KTP buat apa? Kenapa ditahan di KTP saya, Bang? Maaf. Bukan pengen lihat, soalnya sesuai nggak dengan muka lu. Oke, akhirnya setelah Si Manis dari Jembatan Ancol, ini kan sinetron atau Pokoknya dunia film, dunia yang nggak pernah gue pikirin gitu, yang nggak pernah ngebayangin.
itu ya kalau Tuhan berkehendak lain gitu ya. Kok gue start karir gue kok malah di sinetron gitu. Padahal gue ngontotnya pengen jadi artis tuh, pengen jadi penyanyi kan. Awalnya? Iya, 2 kali rekaman, 2 kali gagal. Ternyata malah rezekinya adalah di dunia sinetron. Iya, Peran langsung menjadi tuyul. Iya, bukan tuyul atau hantu. Hantu lu apa sih waktu itu? Hantu nggak jelas lah pokoknya. Iya, kan gue matinya tuh gara-gara ketabrak kereta kan gitu ceritanya. Pasti lagi nyimpen ini paku di kereta. Ya enggak gitu gue kan berkeliaran terus minta suaka di Ancol, ketemulah si Manis gitu. Lu pasti nonton yang dulu deh, Bang. Gua nonton dulu si Manis dari nonton si Manis dari Jembatan Ancol nggak? Iya. Nonton itu menurut gua horor komedi pertama di Indonesia, Bang. Pertama, iya. Dan waktu awal-awal gue nontonnya serem, tapi tambah usia, tambah remaja, gue nontonnya ya si Manisnya aja. Ada audinya gue singkirin. Manis aja, manis. Seksi nih. Itu udah biasa. Dari dulu juga gitu, bapak-bapaknya lihat si Manis, anaknya lihat gue. Tapi emang pada saat itu si Manis dari Jembatan Ancol sebegitu meledaknya. Iya. Itu berapa season Bang waktu itu? Si Manis berapa episode? Gue mengalami 6 si Manis. Jadi si Manis pertama dia Permatasari. Oke, ini yang original ya? Iya. Terus Poppy Farida. Terus Kiki Fatmala, Suci Indasari, Dewi Persik 2017, terakhir sekarang Indah Permatasari. Wow. Nah, yang kedua juga Indah Permatasari. Ya sekarang ini Indah Permatasari lagi. 6 si Manis. 6 si Manis kok nggak diabetes. Beda, salah. Bukan Manis yang itu. Salah ada. Salah. Tapi ada ceritanya nih. Apa gue cerita lagi nih. Silakan Bang. Waktu nggak banyak kita Sebenarnya waktu gue syuting si Manis yang Kiki Fatmala ya. Lu jangan kayak gitu dong lihatnya gue. Biasa aja gitu. Laginya hilang tuh, lu jangan lihatnya begitu. Bibirnya kotak ya, bukan. Nah, jadi waktu syuting si Manis yang Kiki Fatmala itu sebenarnya gue itu lagi dilema. Karena mau di apa namanya tuh yang di rumah peran. Mau Kusnadi. Mau dituntut. Hah? Kok dituntut? Iya, karena gue main di 2 si Manis. Kan belum pernah ada sejarahnya main di satu judul dengan 2 produksi kan tuh. Satu judul yang sama. IP-nya punya siapa aslinya si Manis? Nah, jadi ceritanya begini. Ini menarik nih. Ternyata si Manis itu enggak usah semenarik itu. Berarti sebenarnya si Manis ini juga ada permasalahan IP juga di belakangnya. Iya. Lu hampir mau mau dituntut lah. Iya. Itu Param Soraya. Aduh. Soraya Film. Itu sampai ke rumah gue. Gokil. Malam-malam pas rumah gue mati lampu lagi. Iya. Bener. Sumpah. Tanya apa? Berani banget. Dan gue baru pindah ke Bekasi, yang jalan ke Bekasi itu masih yang jalannya jelek banget gitu loh. Sekali datang terus rumah gue belum, kan baru beli rumah ceritanya. Baru beli rumah, ya itu jalannya masih jelek, masih itu mati lampu pula lagi ya kan. Param datang gitu, dia mau ini gue dikasih surat itu apa? Surat ini. Somasi. Iya. Dari tadi mau ngomong somasi apa ya? Iya bang. Bukan dari tadi otak gue apa ya? Somasi itu. Karena kebawa di filmnya kan ada sodomi. Ada di filmnya Itu nanti yang kedua. Nanti kita nyampe ke sana. Lanjut. Nah, terus jadi ceritanya gini. Kan dulu kan yang bikin si Manis Jembatan Ancol itu kan 2 orang, sutradaranya sama produser itu. Iya. Namanya Pak Heri Topan produsernya. Iya. Mendiang Pak Heri Topan. Nah, jadi ketika mereka pecah kongsi gitu loh. Nah, si Pak Heri, aku kan masih ada kontrak sama Pak Heri Topan. Dulu judulnya yang dia mau bikin sinetron itu judulnya Arwah Penasaran. Awalnya. Makanya gue tanda tangan sini. Ya. Nah, nggak lama kemudian si sutradaranya namanya Pak Ato Suwarto. Dia mau bikin, kita mau bikin si Manis lagi, mau ikut lagi nggak gitu. Iya. Nah, si Manis siapa Pak? Si Kiki Fatmala. Oh ya boleh deh gitu, ya kan? Akhirnya gue tanda tangan gitu loh. Kan gue nggak salah dong sebenarnya. Iya, karena awalnya Arwah Penasaran. Iya. Udah dong. Rupanya produser gue ini tahu, lu main di situ ya gini-gini. Enggak, Bun, nggak diizinin. Lu kok gimana sih nggak boleh? Kan kita kan beda judul. Enggak. Soalnya si Diah mau pulang dari Amerika. Dulu waktu itu kan dia sekolah di Amerika, mau pulang. Nah, jadi Arwah Penasaran tuh mau diganti si Manis juga. Oh, dari
Boleh ngomong nggak dari pihak RCTI? Iya, boleh. Jadi maunya bikin manis juga gitu, nggak mau bikin aura penasaran. Oh. Gue bingung. Iya. Jadi gue dilema banget mau lawan Pak Heri ini Atau Raul itu Patam. gue utang budi sama dia. Maksudnya gue Iya, dari yang tukang tenteng-tenteng Iya. bawa alat makeup, Iya, dia jadi- menaikkan harga harga Iya. diri gue. Karir lah ya, Karir ya. Iya kan? Wah, nah, sementara Pak Ram ini kan benar gitu loh. Betul. Secara hukum dia benar. Iya. Jadi yang mana gue mau bela ya kan? Iya. Itu dilema banget gue. Dilema banget. Akhirnya kan, nggak bisa. Pokoknya gue udah mau disomasi, udah segala macam, udah panggil lawyer gitu. Ini juga panggil lawyer juga gitu. Nggak mau kalah ya kan? Iya. Gue akhirnya masuk rumah sakit ya kan, sampai stres banget ya, stres banget. Gue ini kan tukang rias ya kan. Iya, iya. Nah, akhirnya gini. Ini gue udah tahu sifat produser gue, jangan dikerasin. Iya. Nah, gue bisikin sama si sutradaranya, gini loh Mas Hato, coba Mas Hato datang ke rumah, ke kantornya Pak Heri Topan, tapi jangan keras. Lu rayu gimana dia supaya, pokoknya lu, apa dia, lu ngalah aja gitu. Gue ajarin ya kan, gitu. Oh gitu ya, iya udah datang. Ya kan, gue pun ke situ gue pakai foundation dulu yang warna pucat, yang warna dulu kan ada foundation yang warna kuning ya. Biar apa? Biar pucat makanya. Biar kelihatan sakit banget gitu. Tuh gue hitam-hitamin sini. Gue suka kayak gitu tuh. Dulu kalau bolos sekolah juga kayak gitu. Gue pakai foundation andalan gue tuh yang warna kuning gitu kan. Ke sekolah gue pakai gitu kan. Tuh guru kan gitu waktu di Medan nih. Muka kau kenapa itu? Sakit ya? Iya Pak. Udah pulang ke sana gitu ya kan. Pulang main-main gue. Gokil. Memang dari dulu kelakuannya sudah seperti setan ya. Peran yang tepat ya, peran yang sangat tepat itu. Tapi kan namanya juga masih kecil kan ya, Pak? Masih wajar lah. Jangan remeh anak kecil loh. Kenapa, Bang? Gua kecil juga bisa bohongin kapten kapal loh. Kok bisa? Nah, boleh gue interval dikit ya? Boleh. Jadi pertama kali gue datang ke Jakarta, Iya. dulu kan gue ceritanya kan dari Banda Aceh kan, dari sekolah dari Banda Aceh, terus ke Jakarta. ke Medan. Ke Medan Nah, dulu. Ke Medan itu kan pernah SMP di Medan 1 tahun gitu kan. Ya namanya anak kampung lah ya kan, belum pernah lihat Belawan kayak mana sih, kapal-kapal gitu ya. Ke Belawan dong, ke Belawan, gue berdua sama temennya kakak gue ya kan. Berdua terus, Kak kita lihat itu yuk, lihat masuk kapal, ayolah gitu, masuk aja gitu ya kan. Lihat dong, udah lihat naik turun terus segala macam, tiba-tiba bong, Ya ada suara, iya. bunyi itu kapal maju, kapal berangkat ya kan. Iya. Kita ke bawah nih, udah ke bawah. Iya. Ke Tampomas waktu itu. Ke bawah ya kan. Udah kayak gitu, udah tenang ya. Tahu ke mana ya? Udahlah, kita udah ke bawah, mau ngomong apa lagi ya kan. Akhirnya udah dong, hari pertama nggak ditanyain tiket. Iya. Hari keduanya, para penumpang harap di tempat masing-masing karena ada pemeriksaan tiket. Oke. Ayo mati gue pikir. Gue tiket gue nggak ada, gimana ya? Iya. Kala itu gue bisa ngomong gini loh dengan muka polos gue gini. Kan gini Pak, teman kakak saya ini dia ada temennya utang sama kakak saya ini, janjinya mau ngasih tiket. Nah kami pikir dia udah ngantarin kita ke atas, sudah beres. Iya. Gitu ya kan. Oh gitu, kata si kapten, dia bilang, makanya kau hati-hati, di Medan banyak penipu. Dah berarti kau lah yang kutipu. Nah itulah pertama kali ke Jakarta. Legend, epic. Anak kecil tuh jangan dianggap remeh ya, anak kecil. Anak kecil tuh udah kecil suka bohong. Berarti bahkan lu waktu ke Jakarta aja itu ketidaksengajaan awalnya ya? Iya. Karena ke bawah. Ke bawah. Aduh lucu banget. Home Alone bukan udah bikin, gue udah duluan kayak macam Home Alone gitu, iya kan? Wow. Nah, bahkan karir lo ke entertainment juga kan kebetulan pas nggak sengaja iya. Hebat lo ceritanya, menarik. Oke, terus yang si abang ini akhirnya gimana yang lo bawa ke kantor tadi, yang cerita yang tadi? Nah, akhirnya dia mulai dong. Her, apa kabar? Ngapain lu kesini, Her Topan gitu ya? Udah marah ya? Marah duluan. Enggak lah, Her, kita kan berteman, segala macam lah gitu kan. Iya. Gue jangan di situ, karena kalau gue di situ, di kantor itu, di dalam kantor itu, di ruangan kantor itu, Heri Topan kalau ngeliat gue tuh pasti dia kekeh gitu kan. Akhirnya gue melimpir ya kan, ya kan. Gue ke belakang gitu, gue sholat. Gue sholat, gue berdoa, pokoknya apa yang bisa gue doa itulah. Makanya gue percaya banget kekuatan doa tuh penting banget. Betul. Ya. Nah, jadi gue doa terus ya kan. Dengan muka pucat tadi ya. Akhirnya sisa ada adik gue ya kan. Terus adik gue datang ke tempat gue sholat gitu. Bang, disetujuin bang, katanya. Alhamdulillah. Pak Heri bilang gini, oke, atau katanya, gua kasih lu ini ada lubang, walaupun ini selobang sebesar lubang jarum, gua izinin, tapi sampai itu cukup ya katanya. Sampai 26 episode gua kasih izin lo katanya. Oh, iya kan? oke. Ya.
Oh iya. Pokoknya iya aja gitu. Begitu iya langsung rupanya yang kru-kru tuh udah kan ready. syutingnya kan di puncak ya kan. Ya udah begitu iya langsung on kamera semua, langsung syuting hari itu juga. Iya kan. Nah kondisi lu gimana? Kan lu lagi sakit itu. Kan udah sembuh. Oh, udah sembuh. Sakitnya gua ini terus gitu loh. Iya. Aduh lucu banget lagi itu jokesnya yang ngerti-ngerti aja itu. Tapi Bang pada saat itu, Bang makan silakan Bang. Iya, boleh ya. Iya, itu ada nasi rawon. Ini kayaknya enak banget loh, ini nasi rawon ya. Iya, maaf ini buat tamu buat spesial. Buat gue pulang nanti boleh? Kalau pulang boleh, tapi nunggu sisaan aja. Lah masa gue suruh makan kerupuk doang? Tenang Bang. Masalah manner kalau makanan. Gitu. Gimana kerupuk coba? doang nih? Ya Nih. Oh. Nih, pakai jeruknya Bang, kerupuk Bang. Terus alah. nggak enak Bang. Nah, jadi Ya. gimana tadi ceritanya? Jadi gue cerita ngerti nggak lu? Ngerti Bang. ngerti dia ngerti. Ngerti. Tapi memang lo tuh unik banget ya Bang Ozi ya. Maksud gua kayak si manisnya bisa silih berganti, Ya. tapi Ozi Saputranya selalu Nah, itu yang gue lu. Iya. Bahkan ada yang bilang kalau nggak ada lu si Mas dari Jembatan Ancol tuh nyawanya Jadi garing ya. kurang. Iya, pelengkap sangat. Ya itu pelengkap. gue nggak tahu gue nggak tahu tuh kenapanya. Ya mungkin tuh rezeki gue dari situ kali ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai 6 si manis gue terus gitu. Hebat. Nah, Hebat. Kami. Ada cerita horor nggak sih Bang? Maksud gua kan lu kan suka syuting tuh udah film horor kan Ya lumayan sering. kalau cerita horor-horornya sih malah itu ya kebanyakan tuh bintang tamunya gitu. Oh, bukan pemainnya malah. Enggak, bintang tamunya biasa kayak gitu. Kayak Lola Amaria misalnya. Lola Amaria itu berdua sama pemain satu lagi gue lupa namanya sama Iya, Bang. Itu waktu di Ancol di ruang ganti mereka jerit dua-dua gitu. Oh ya? Gitu. Ya kenapa gitu? Enggak, kata mereka ngelihat ada perempuan kepangan gitu, terus dia kemulan gitu loh. Waduh. Nah itu di Ancol ya kan. Pas kita pindah lokasi di Puncak, ada lagi tuh orang gitu loh. Si sosok hantunya. perempuan Iya, ini. gitu. Waduh. Terus pernah juga Kiki Fatmala, misalnya hari itu dia pulang cepet gitu ya kan. Pulang cepet dia seneng dong. Waktu itu syutingnya di Kebun Raya Bogor. Nah, tiba-tiba dia bilang, dia nggak bisa keluar dari areal ini Kebun Raya Bogor tuh. Muter. Begitu dia lihat di belakang dia tuh ada orang numpang gitu. Nah, gitu-gitulah. Banyak pokoknya. Ada juga yang tiba-tiba perempuan gitu. Mendesis kayak ular. Itu waktu kita syuting di Lembang. Teranjang gitu, nggak mau pakai baju, ngedesis gitu. Wow. Ya kayak gitu. Maksudnya orang kesurupan atau memang kesurupan? Oh, nggak pakai baju terus mendesis Iya, ya? kayak ular. Gitu. Pokoknya banyak banget yang bintang-bintang tamunya. Gue alhamdulillah enggak. Tapi kalau gue memang nggak di lokasi syuting ya, tapi gue ini kan perias ya kan. Jadi pada suatu hari kan kalau gue lagi ngerias penganten tuh, udah selesai pengantinnya gue rias, gue lihat anak buah gue kan belum selesai gitu ya kan. Gue ngeliatin, ya udah gue bantuin deh. Nah, tiba-tiba datang satu perempuan, mukanya mirip kayak si pengantin perempuan gitu ya. Oh, dia pasti gue pikir keluarganya, ya udah Mbak sini aja sekalian gitu. Udah gue dandanin dong. Udah selesai. Tapi herannya dia tuh nggak mau lihat kaca. Jadi gini, terus gue giniin lagi. Giniin lagi gue. Dia nggak pernah mau lihat kaca. Nggak mau. Soalnya dia nggak mau lihat. Gue gini terus dia berem. Terus dia lihat ke bawah lagi. Ya udah gue dandan, penting gue siap gitu. Profesional kan. aja lo ya. Nggak peduli ya kan. Nggak pernah lu yang justru katain gitu Enggak dong. Kalau itu gue belum mikir ke situ. Kok dipikirin? Jangan dipikirin dong. Nah, akhirnya nggak bisa juga ambil rambutnya gini. Terus akhirnya udah dong, udah selesai. Terus dijajarin dong pagar ayu apa segala macem, keluarga gitu. Ya. Foto keluarga kan. Nah dia nggak ada gitu. Tapi kan I don't care ya kan. Iya. Ya, karena tugas gue selesai kan. Nah, besokannya nih keluarganya datang bawa aksesoris segala macam, sanggul, mulangin aksesoris segala macam. Nah sambil nanyain gue gitu. Oji kemarin ada ngeres perempuan yang mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada. Emang kenapa tante? Itu orangnya udah nggak ada sebenarnya. Puas loh. Gitu. Itu ternyata katanya kakak si pengantin perempuan. Katanya kalau misalnya selalu ada dia kalau hadir ada gitu. acara-acara keluarga dia suka dateng gitu. Tapi keluarga nggak cerita saat itu? Enggak gitu. Karena kalau cerita Oji minta tambahan duit. Saya di kontrak cuman ini loh, ngerias manusia loh. Hantu beda cepet loh. Nah itu. Jadi cerita gue ini masih bisa dipertanggungjawabkan karena orangnya masih ada, keluarganya masih ada.
Tapi lo gitu-gitu takut nggak sih Bang sebenarnya? Lo Lo sendiri sama gitu? takut sebenarnya. Apalagi kan ini ketawanya dia tuh kan dulu khas Ketawa banget tuh serem nih. banget ya Bang, serius. Pernah nggak suatu kejadian gitu ketika lu lagi sendiri ketawanya muncul gitu ketawa kayak gitu nakut-nakutin lu gitu? Oh enggak, tapi kalau misalnya Ji ini Ji ya, suka ada kayak gitu. Oh iya? Itu Oh, ada sering. suara-suara lo dengar juga? Sering. Nah, gitu. Manggil apa tuh kira-kira? Nawarin narkoba enggak. gitu? Jadi kerja lu capek banget nih. Ada kali nih. Enggak dong. Tapi ada suara. Ada, suka ke ini, Ji gitu. Tapi Bang, balik lagi ke karir lo di dunia sinetron. Ya. Lo ngerasa... Sorry, ini boleh dimakan nggak sih? Boleh, silakan makan aja, nggak apa-apa. Ini- Silakan Bang, serius Bang. Ini dari tadi masa ditaruh di bawah kan di bawah. Bang Oji ini nggak apa-apa. Ini dari rumah rawon, Bang Oh, Oji. iya, Kalau rumah Bang Oji rawon. mau nih. Karena kita kalau mau rumahan tuh serem ya. Kita punya rumah Gue rawon. jujur aja gue paling demen tuh rawon. Oh iya. Jadi Oh, kok bisa mengerti semua. Oh, alhamdulillah hari dapat rezeki Ya. banyak. Boleh Bang, boleh Bang. Pandai ya mengambil hati orang tua. Ini buat Bang Han, satu ya Bang Han. Ya, buat makan satu. Satu lagi buat berdua minggu depan nih. Enggak, tadi kan gue ditawarin nasi rawon karena gue udah makan nasi bebek kan ditawarin nasi rawon tadi kan. Iya. Enggak, makasih Sihan berepet. Kok nggak kau ambil kata gue pulang. Gak Kau diam aja. Pada dari tawar, Bang Han, rawon nggak? Ngeliat Oji dulu. Tapi Bang, kita balik lagi ke karir. Kita Ya. balik lagi ke karir. Di karir Abang ini, Abang merasa masa keemasan Abang itu di tahun berapa? Yang job kayaknya ngalir terus nggak berhenti-berhenti. Itu dari start si manis, Mm-mm. itu nggak berhenti-berhenti tuh alhamdulillah. Dari 93, 97, 98. Nah, gue kena star syndrome. Menarik. Tahun nih. berapa itu? Tahun Di berapa tahun tuh lo kena berapa? star syndrome-nya Itu kenapa? zaman gedek-gedek ini. Oke. Oh, Sempat gede-gede. Makanya gue kalau ngomong agak gagap sekarang ya kan. Iya, Kayak iya. Ajis gagap. Tenang Bang, satu circle. Dulu Dulu. Gimana Iya. Bang? Ya jujur aja gue bilang kan ya siapa sih ya kala itu kita lagi di puncak karir yang Iya. berumbang-umbang disanjung-sanjung nggak. Sementara kan gue ini kan yang seorang penata rias biasa lah gitu. Iya. Awak Lu culture shock orang nggak? Medan bilang nih awak ini apalah gitu. Iya. Culture shock nggak lo Bang? Iya. Jadi ya masih gimana sih yang Iya. ya gimana sih lupa diri ya kan. Party kalau misal kita ke kota Bo. Pada waktu itu. Ya, itu. Tadi. Iya. Iya, Itu lagi. jangan salah, itu justru anak-anak selatan gue yang bawa ke situ. Itu sejarahnya. Gokil. Berarti patung itu diambil dari gerakan lu dong ya. anak selatan pertama kali gue bawa ke situ, Bang. Cuy, tempat apaan sih? Cuy. Wah. Giliran gue udah tobat, tiba-tiba gue lihat teman-teman gue kok pada menggigil semua gitu. Lu dari mana? Dari sini. Sialan. Gitu. Oh, jadi lo waktu itu pokoknya sempat kena star syndrome ya? Oh, waktu itu? star syndrome. Itu makanya makanya gue kenapa sekarang tuh ngomong tuh kan kayak macet-macet gitu, gagap, terus agak ini susah gitu. Oke. Itu. Oke. Tapi alhamdulillah maksudnya Sorry tapi star syndrome-nya maksudnya Bang Oji foya-foya party dan segala macam. oh iya, Bukan. uang kayak nggak laku besok gitu loh. Oh. Begitu apa begitu habis, gitu terus. Gitu ya kan. Oke. Berarti pokoknya kalau misalnya Bang, kita lo taruh dapat lagi ya Bang. Ya, siap. Sampai Begitu selesai lo- belum dibayar nih soalnya uangnya. kebalik itunya. Berarti pada saat itu memang lu borosnya luar biasa. Oh ya? iya. Dan gue kan kalau datang tuh nggak pernah sendiri kan. Bram Erham ya kan. Oh. Iya kan. Bawa pasukan. Dan gue kalau bawa 18 orang masuk ke kemana gitu, Iya. ya hayu aja gitu loh. Oh, lu yang bayarin semua? Enggak, dibukain table gue biasa dong Iya, ya kan. iya. Buat mereka tuh kan suatu kehormatan kalau kita datang kan zaman itu Ah, dulu. iya, dulu. Zaman Berarti dulu. masih di piring ya itunya ya. Ininya ya. kacang, kayak makan kacang ya. Oh, kacang. Pengalaman juga li. Ya, iya. Saya yang naruh piring itu. Lupa Bang. Tapi Kayak gitu. tapi akhirnya lu momen tahun terberat buat lu sendiri dari secara karir, secara perjalanan hidup, momen terberat lu tuh dari tahun berapa dan pada saat itu kejadiannya apa, Bang? Ya itu begitu zaman gue eblek kayak gitu, itu Ya. mulai karir gue meredup. Wah. Nah 98 tuh. Wah, 98. itu juga situasi negara juga Iya lagi lagi nggak bagus kacau lagi gitu kan. kan. Tapi dibilang meredup juga apa ya? Maksudnya gue alhamdulillah banget. Begitu gue 98 lagi kerusuhan itu, Iya. ya kan? Itu gue tiba-tiba dikontrak oleh salah satu apa terkenal ya? PH. Bukan apa namanya? Toko elektronik. Enggak dong, kenapa beliau? Kosmetik Oh, terkenal kosmetik gitu terkenal, ya. ya. Gue dikontrak sebagai penata riasnya gitu. Wah. Wah, Malah gue tuh malah ke Hong Kong, ke London, ke ini untuk Keliling, untuk ya? belajar make upnya gitu loh. Oh. Sampai di Indonesia gue
ke mall-mall yang ada di seluruh Indonesia tuh gue demo di mall-mall gitu loh. Gokil. Nah itu, jadi gue balik lagi, gue kan ini Balik lagi ke roots amfibi, lo bisa ya? ini bisa ini. Iya, berarti kayak bumblan. 98 lo balik lagi ke Iya. akar lo mulai Iya, itu ya, iya. penata rias lagi ya. Iya. Sampai berapa lama tuh Bang? Sampai akhirnya lo balik lagi ke entertainment waktu itu? Kok ngerias tuh sampai 2000 sampai pandemi kemarin aja ya stop ya gitu. Pandemi sendiri lo bisa melewatinya dengan baik? Pandemi itu malah gue apa ya? Ada bikin kayak walaupun, nah gue untungnya gini, gue ini kan penyanyi spesial pilkada. Ah menarik, itu Nah, maksudnya gimana tuh Bang? Jadi kan kemarin pandemi kan, Ya. biasa kan gue nyanyi gitu. Kalau Ya. waktu pandemi itu enggak, gue dadah-dadah aja sama ikutin sama si calonnya ini, belusukan ke pasar-pasar apa sih ya, tahanin lah bobo ikan, bobo amis gitu ya kan. Bodo itu namanya gue bilang bau dolar. Nah itu. Keren. Gitu. Nah, Berarti tetap ada aja ya alhamdulillah. Walaupun mungkin nggak sebesar waktu lagi di puncak Oh, karir, iya, tapi iya. tetap ada aja. iya. Bahkan pernah yang belum tahu mungkin ya, Bang Oji ini ternyata pengisi suara lagunya Tuyul dan Bayul. Bayul. Itu ceritanya gimana Bang? Apa karena lo waktu itu kayak tuyul atau gimana? Ada ceritanya. Menarik ya. Gue banyak kali kisah. Ini dia ya, makanya kita mengundang. Durasi nih enggak. Kalau abang nggak ada cerita nih, nggak diundang di sini, Pak. Disuruh di situ gini tepuk tangan. Jadi ceritanya Iya, ya kan tuh bapakku kan mau naik haji ceritanya. Iya, Bang. Nah, kala itu kan ongkos naik haji 13 juta. Iya. Gue kasih dong nih Pak, 13 juta. Iya. Nah, daftar sana ya kan. Udah dong. Terus babe gue ke sana daftar, foto udah tutup. Udah kucul-kucul, mukanya sedih banget gitu kan. Apa ngajarin naik haji, Ji? Lu kenapa udah tutup? Ya. Mau barilah uangnya. Lah gimana, Bang? Itu kan gua Bapaknya kan lagi sedih. Ini uangnya nggak jadi. Zaman itu gue masih eblek kan. Iya. Masih gue eblek gitu. Kota nih bisa nih 2 minggu. Gedek-gedek nih, Mau gedek-gedek ke nih. kota lagi nih. Nah, udah dong. Toto abis gue bikinnya kan. Iya. Gue tuh orangnya lu mau kasih 1.000, sejuta, 100.000, 10 juta, 100 itu sama gue bikin. Gokil. Iya, Iya. gitu Pasti aja, Bang. Iya. Pada waktu itu ya. Iya. Heeh. Sebenarnya kok gitu sifat gue paling jelek tuh sampai sekarang. Nah, gitu. Makanya gue gak kaya-kaya. Nggak apa-apa, tapi kan kebaikannya ke orang-orang. Iya. Nah, akhirnya udah dong. Mm-mm. Toto pada suatu hari babe gue tuh ini apa nih, dia coba-coba ke Departemen Agama, dia pengen lihat Toto ada ini lagi dapat. buka kuota lagi daripada dia dapat di Depak itu ya kan. Iya. Dia daftar dapat gitu. Deplok dulu. Gimana dong Papa? Ya Pak habis Pak kata. Ya kata mukanya udah kesian Ini banget. aja, Pak, ini. Kesian banget. Kesian banget ya kan. Aduh, kasihan Kayak banget. gitu. Heeh. Gue biasa dong langsung gue ke produser gue namanya Cosi Pratama, Pak Iya. Cosi ya kan. Dia komposer gue juga yang bikin lagu Sungguh itu, ya kan. Nah dia kebetulan dia lagi main piano tuh. Dan wah kebetulan nih, gue udah tahu nih kan, gue kan gitu bisa lihat situasi ya kan. Iya. Enak nih kok dimintain duit ya kan. Kenapa emang kalau yang main piano pasti habis ini Iya, ya? pokoknya kalau orang lagi seneng tuh asli tuh lu kok mau tancap Itu gas. momen, Iya, itu momen, Nah, itu momen. iya kan. Iya, terus. Pak, Papa mau naik haji Pak gini-gini. Ya udah lu ke atasnya deh gitu. Ya udah, dia sambil mungkin dia lagi ngarang lagu kali ya. Iya, Jadi dia iya, nggak mau iya. diganggu. Udah lu ke atasnya deh ke bagian ini Bapak keuangan gitu ya kan. Iya. Gua ke atas. Nih ada apa? Gue minta uang 13 juta buat Pak Cosi, udah persetujuan Pak Cosi. Oh ya Iya. udah dikasih dong. Gue pulang dong udah. Iya. Pak dah, pergi deh sana ya kan. Oke. Nah, hari berikutnya gue main lagi ke studio. Iya. Gue lihat Pak Cosi udah nggak main piano. Dia lagi apa gitu ya kan. Iya. Ji, sini lu dulu. Kemarin lu minta duit sama gue utang apa malu ya kata gitu. Nggak ada gue bilang. Kasihan lu kata. Udah lu masuk kata. Nah itulah cerita terpaksa gue nyanyi Tuyul dan Bayul. Terus janjiku. Lagu janjiku tersanjung tuh suara gue semua tuh. Tapi itu ikonik loh, lagunya tuh ikonik loh. Ikonik. Sorry, di Tuyul dan Bayul tuh lu di bagian mananya? Di bagian- semuanya. Semuanya Ini Tuyul dari Bayul. Tadi Itu yang lu yang tak nyanyi, Bang? Ya iyalah. Wah. Coba dikit aja, Bang, dikit. Uji Udah, coba. kok lama-lama kulit bajari kan nanti? Aduh, keren banget. Tapi itu Tuyul dan Bayul ikonik. Iya. Ya. Gokil. Ya, Berapa tersanjung. lagu? Tersanjung itu ikonik. Satu lagi gara-gara. Oh, gara-gara. Gara-gara lupa mana? gue lagunya. Itu sinetron gara-gara. Ah, lu denger aja tuh. Oh ya, komedi ya? Iya komedi. Iya. Oh. Gara-gara. Ya lupa lah. Enggak ada. Nah, Dia aja lupa. Gara-gara. Enggak, dia aja lupa Iya, loh. sama.
Sore-sore. Nah, pokoknya itu bayarnya itu. Anjir, tapi ternyata kita nggak nyangka ya cerita di balik seorang Ozi Saputra ini seru banget ya. Ya, alhamdulillah. Tapi cita-cita lo bang, setelah ini melewati ini semua, apakah lo masih pengen main ke dunia entertainment atau lo udah cukup aja gitu? Oh enggak juga, dunia seni ini kan memang inilah dunia gue gitu loh. Dan apa ya, gue mengabdi dalam dunia seni itu memang betul dari tulus gitu loh. Jadi apa ya, gue suka aja gitu. Misalnya gue nggak bisa meninggalkan dunia ini dunia gue ternyata gitu. Sampai gue meninggalkan dunia tata rias. Gue ngerias tuh udah nggak sempet lagi. Sebelum COVID itu udah stop. Wow. Gitu. Gue udah nggak, maksudnya gue udah mengkhususkan diri. Gara-gara gue mention manis yang kemarin itu, gue kayak akan jadi laki itu. Gue pikir, ternyata gue bisa ya gitu. Jadi laki. Gitu. Pegel nggak sih? Ya kan, skrup kan sebalik. Mau dikencengin semua. Iya. Tapi gue stres loh. Sehingga gini, tau nggak? Karena gini, begitu datang ke lokasi, gak ada loh satu yang negor gue gitu loh. Kenapa? Karena gue pancing gitu sama krunya kan, pas sore, sama pagi gitu, dicuekin lah. Sialan gue pikir maksudnya. Karena skrup lu belum dikencengin. Enggak, kali maksudnya ya. gue kan sok baik lah gitu, supaya nggak sombong lah gitu Iya, ya. Iya. Malah dicuekin. Cuekin, pas sore gitu, nggak ada loh. Kenapa? Nggak tahu. Akhirnya gue protes dong, setelah selesai syuting, baru gue protes sama si Anggi Umbara. Oh, Bang Anggi. Dia ketawa cengengesan. Kenapa? Kenapa? Emang gue sengajain katanya. Lu kalau misalnya gue banyak dibecandain, nanti dibaikin, nanti lu tulang lunak lu kumat lagi. Tapi emang maaf nih Bang Anggi Umbara, ente kalau bikin cara-cara begitu di briefing dulu dong. Gila, Bang. Jadi gue kan marah terus kan bawaannya tuh selama di lokasi. Makanya perannya Dan dapat itu makanya banget. bikin gue stres tuh di situ. Jangan lu kirain enak. Tapi menurut gua lu salah satu aktor yang menyenangkan lah dan multi bisa semua. Gitu. Multi talent, nyanyi bisa. Walaupun nyanyinya itu juga ternyata karena untuk bayar utang. Iya deh. Alhamdulillah gue album gue gini-gini bakal dapat penghargaan. Kayak lagu Sungguh itu artis pendatang baru terbaik versi BASF Award dulu. Gokil. Nah, yang dangdut gue termasuk AMI Award masuk juga. Cuman di situ ada Mansyur S sama almarhum siapa? Johnny Iskandar. Maggie Z. Tapi gue tahu diri dong, ada dua raksasa. Jadi gue masuk nominasi aja udah alhamdulillah. Betul. Ya maksud keberadaan gue diakui. Dangdut yang mana ya? Yang ada siapa bila? Lu lihat aja ntar di YouTube. Tapi kalau masuk AMI Award mah hebat berarti. Iya udah gokil banget ya. Tapi Bang, lu ada tips nggak sebelum kita tutup pembicaraan kita? Nggak terasa ngobrolnya seru banget ya sama Bang Ozi. Sebenarnya masih banyak gue mau cerita. Nanti gue undang lagi ya. Iya, boleh Bang. Ntar kita ada ritual pengusiran setan nanti Bang. Kita butuh sosok abang di sini. Tapi Bang, tips dong, gimana buat yang masih muda-muda nih yang pengen masuk ke dunia entertainment? Lo ada tips nggak kira-kira? Ya. Lu udah berapa puluh tahun Bang di dunia entertainment? Kalau dihitung kurang lebih belasan kalau atau yang puluh? sudah, yang maksudnya yang up-nya itu 34 tahunan ya. Gitu. Alhamdulillah. Tebak umurnya berapa? Tapi umur gue menjelang 62. Nggak apa-apa, 62 tahun. 62 tahun Bang. Gak nyangka lu ya. 62 tahun. Lu jangan shock gitu. Gila, kayak Gigi masih bagus lihat. Kayak 61 loh. Beda satu, Abang. Beda satu. Nah, silakan Bang. Ada tips nggak kira-kira gimana caranya biar gue ngeliat anak sekarang itu ketika mereka mendapatkan dunia ini gitu, dia pikir jadi artis itu cuma dada-dada aja. Gitu. Itu salah banget. Jadi artis itu capek loh. Kita mesti jaga, apalagi sekarang ada medsos apa itu mesti kita maintain gitu loh. Jadi penggemar itu harus di maintain. Itu sebenarnya kuncinya. Dan memang kita harus berbaik-baik terus sama mesti beramah-ramah terus sama siapa aja, walaupun itu kru, walaupun itu siapa. Gue sama kru-kru gue yang zaman-zaman dulu dari Kursi Manis, si Batan Ancol, si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng, kita sampai detik itu masih silaturahminya masih. Lu main si Buta dari Gua Hantu? Iya dong, gini laki loh. Yang jadi monyet. Bukan. Gue alhamdulillah, gue kan dulu kan penggemar cerita Ganes TH kan dari kecil. Nah pas itu dulu kebetulan yang bikin si Buta itu kan produser gue, Pak Heri Topan. Itu gue ngerengek loh, gue minta dibikin, pokoknya gue main. Lu bisa apa? Nggak bisa, itu nggak bisa action. Bisa pokoknya. Sampai gue ke periuk-periuk sana lu belajar acting, belajar action. Gue kebanyakan film gue tuh sinetron gue tuh action justru, bukan setan. Dari Prabu Sriwangi segala macam tuh semuanya action. Karena gue babak belur juga, gue misalnya ada gue kan mainnya sama pemain
fight beneran gitu kan. Iya. Itu kan tosnya kaki segini-segini dengan kepala tuh udah biasa buat gue gitu. Kena ledakan gitu tuh udah biasa. Dan lu seneng banget kan kena tendang laki-laki tuh seneng banget. Enggak juga. Lu tahu aja. Semakin disiksa makin klimaks. Ambil duit 13 juta sana. Tapi maksud gue berarti itu bagus banget ya bahwa Enggak, tunggu dulu, belum selesai nih. Jadi akhirnya gue dibikin spesial cerita loh sama Pak Ganes TH. Maksudnya khusus untuk abang. Khusus untuk aku. Gitu. Ada 2 cerita, Chris Pusaka sama Orang-orang Bunian. Kan bisa nonton di YouTube, ada sekarang. Sama Wiro Sableng juga gitu, gue ngerekek lagi. Itu sama Pak apa namanya? Siapa yang bikin Wiro Sableng? Bapaknya ini. Vino. Pak Tito Bastian. Itu spesial dibikinin cerita buat gue. Gue ceritanya jadi anak kampung, bayangin kita orang Medan suruh ngomong Jawa. Apa yang gue ngomongin gue gak ngerti. Karena ini yang ngajar Jawa Tengah, ini Jawa Surabaya. Si Ojo tuh Jawa mana sih? Ngomong ngaco-ngaco gitu ya kan. Karena kita begitu sampai di lokasi tuh, saudara ngomong, lu Jinti mau ngomong apa Ji? Ya gitu, jadi gak ada senario gitu loh. Nanti gini, Pak Akil tuh memang orang ininya luar biasa banget gitu. Jadi dia yang daya khayal dia sendiri yang jadi di tempat gitu loh. Wow. Nah gitu. Akhirnya gue dikasih Pak Tito Bastian itu peran itu. Jadi anak kampung yang misalnya gue ke Bali, gue bisa ngomong Bali. Gue misalnya ke sini gue bisa ngomong ini ya gitu. Itu kelebihannya. Dia anak kampung, namanya Sitole. Oke. Akhirnya terakhir gue main Sitoloy Bocah Sakti. Sitoloy Bocah. Kayaknya pernah dengar deh itu gue jadi pendekar tol. Itu film minggu terbaik loh untuk anak-anak. Minggu terbaik dari RCTI. Dulu ya. Ya alhamdulillah lah karir gue tuh walaupun nggak up banget tapi terus ada bang. Dan bagus tadi poin dari Bang Ozi adalah jadi public figure tuh nggak cuman sekedar dadah-dadah bang, tapi harus ada skill, harus ada dedikasi. Skill tuh memang harus ya, tapi kita harus dedikasi itu mesti kuat gitu loh, karena kita dituntut dengan pertama itu ya akhlak tuh penting banget. Gitu mental pernah jatuh nggak, dibully apa lu pernah? Kalau dibully alhamdulillah pada detik ini ya enggak ya gitu. Hebat. Alhamdulillah enggak. Gitu. Makanya it's depend on you gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kelakuannya kayak binatang ya pasti dibully kan gitu. Tinggal balik lagi kita jaga terus. Makanya jangan lu kirain gue baik di sini, ini kan pencitraan. Kalau bagus ini pencitraan gimana? Nah, jadi harus di publik tuh harus pencitraan tuh harus ada. Mesti berpenampilan. Ini nih si Hans nih. Apa ini manajer gue nih? Selalu bilang, lu gimana mau dibayar? Kok dibayar mahal? Orang kau misalnya nyanyi kok salah-salah, dia cuma tukang nyelang lu. Darah tinggi loh bang. Nah nyanyi, gue kan orangnya suka lupa lirik misalnya. Udah lupa nih, langsung ke penonton gitu. Klasik lah ya, cara klasik ya. Nah gitu ya kan. Nah jadi itu penting kita jaga bina hubungan kayak multi level, bina hubungan. Betul. Paling penting itu sama penggemar itu penting banget. Jaga kelakuan lah pokoknya. Dan pelajaran dari kita bertiga, Bang Ozi sempat naik, terus ada star syndrome, edek redup. Jangan main ke kota. Baiklah kalau begitu. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bang Ozi Saputra. Terima kasih banyak Bang atas ceritanya yang menghibur. Mudah-mudahan yang nonton di sini juga bisa yang dapat, kalau bisa diambil pelajarannya diambil aja. Atau kalau misalnya dijadikan sekedar hiburan juga nggak apa-apa. Kita berikan doa yang terbaik buat Bang Ozi Saputra. Dan kita tunggu proyek-proyek besar selanjutnya Bang. Insya Allah. Semoga nanti ini baru selesai syuting juga. Cimanis Jembatan Ancol 2. Nice. Kalau begitu sampai ketemu lagi di MLI Podcast. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bang Ozi Saputra. Terima kasih. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting, wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.